Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa lagi kita dalam renungan pagi kita untuk hari ini 3 November tahun 2021. Mari kita sambut berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dimulai dengan berkat pertama adalah mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Bait Allah harus menerima perhatian yang tetap. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, terima kasih kami sedia dengarkan firman Tuhan yang adalah berkat awal di sepanjang hari ini, menjadi berkat dalam kehidupan kami di pagi ini dan seterusnya. Berkati hamba-Mu yang membawakannya, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun sehingga pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami. Biarlah kami selalu selaras dengan kehidupan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita, renungan pagi kita 3 November 2021 adalah Bait Allah harus menerima perhatian yang tetap. 2 Korintus 6 ayat 16. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kita harus mematuhi hukum kerajaannya, membuat diri kita menjadi yang mungkin bagi kita. Dengan sungguh-sungguh, kita harus memupuk kekuatan tertinggi dari keberadaan kita, mengingat bahwa kita adalah milik Allah, bangunan Allah. Kita dituntut untuk meningkat setiap hari. Bahkan di dunia yang penuh dosa dan kesedihan ini, kita dapat dengan sungguh-sungguh, dengan upaya yang gigih, naik ke kebergunaan spiritual yang tertinggi. Kita harus menyenangkan Tuhan. Ini bisa kita lakukan karena Henokh menyenangkan Allah, meskipun hidup di zaman yang merosot. Dan ada Henokh-Henokh di zaman kita sekarang ini. Tubuh manusia, bangunan Tuhan, bait sucinya membutuhkan penatalayan yang dekat, berjaga-jaga dan waspada. Bersama dengan Daud, kita dapat berseru, "Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, apa yang dikerjakan." Allah harus dipelihara agar dapat diungkapkan kepada alam semesta dan kepada mereka yang murtad bahwa pria dan wanita adalah bait suci Allah yang hidup. Kesempurnaan watak yang dituntut Allah adalah membuat segala aspek kehidupan sebagai bait suci untuk berdiamnya Roh Kudus. Tuhan membutuhkan pelayanan dari semua mesin manusia. Dia menginginkan pria dan wanita untuk menjadi seorang yang melakukan sesuatu yang mungkin dapat mereka lakukan sesuai kesanggupan yang Allah berikan. Tidak cukup untuk bagian-bagian tertentu dari mesin yang akan digunakan. Semua bagian harus dijalankan atau layanan ini kurang mencukupi. Kehidupan fisik harus dididik, dipupuk, dan dikembangkan dengan hati-hati, sehingga melalui pria dan wanita, sifat ilahi dapat dinyatakan secara sempurna. Tuhan mengharapkan manusia untuk menggunakan kecerdasan yang telah Dia berikan kepada mereka. Dia mengharapkan mereka untuk menggunakan setiap kekuatan, pertimbangan baginya. Mereka harus memberikan apa yang direncanakan Allah, tempat yang tertinggi bagi hati nurani. Kekuatan mental dan fisik dengan kasih harus diolah sedemikian rupa sehingga mereka dapat mencapai efisiensi tertinggi. Saudaraku, bait Allah harus menerima perhatian yang tetap. Apa maksud daripada bait Allah? Bait Allah itu adalah tubuh kita. Kita sudah pelajari pada pelajaran kita kemarin, dan itu harus mendapatkan perhatian yang penting. Bukan menurut peraturan kita, tetapi menurut peraturan Allah. Kadang-kadang
kita berpikir bahwa kita memperlakukan tubuh kita semau kita. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa walau tubuh kita telah jatuh dalam dosa, tubuh kita telah dibeli dan harganya itu telah lunas dibayar. Melalui apa? Bukan dengan uang di atas dunia ini, tetapi dengan kematian Yesus Kristus bagi kita. Sehingga kita sekarang menjadi miliknya, milik Tuhan. Tubuh manusia bangunan Tuhan, yaitu bait sucinya, tempat di mana Dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan hikmat untuk menjaga tubuh kita. Caranya gampang. Bagaimana cara kita menjaga tubuh kita? Yaitu mengikuti firman Tuhan, mengikuti buku petunjuk, mengikuti manual book. Karena tubuh kita adalah buatan Allah, manual booknya adalah Alkitab. Apa yang harus kita isi ke dalam tubuh kita harus sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti ketika saudara membeli motor atau mobil. Saudara harus membaca manual book, dan manual book saudara harus mengisi motor atau mobil dengan bensin. Saudara tidak dapat mengisinya dengan air atau dengan minyak goreng. Karena dalam pembuatan mobil dan motor itu menggunakan bensin, menggunakan premium. Maka harus menggunakan manual book, buku petunjuk untuk mengisi bahan bakarnya. Demikian pula dengan tubuh kita. Buku manualnya adalah Alkitab. Kalau Alkitab katakan apa yang harus diisi dalam tubuh kita, demikian pula yang harus kita lakukan, memperlakukan tubuh kita ini. Bait Allah sekali lagi harus menerima perhatian yang tetap. Dan perhatian untuk bagaimana menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, sebagai Ka'bah Allah dalam buku manual, dalam buku petunjuk, yaitu firman Tuhan. Tuhan berkati hari ini panggilan bagi kita. Apakah kita mau mengikuti firman Tuhan untuk mengisi apa yang harus diisi dalam tubuh kita, atau kita mau mengikuti pikiran kita sendiri? Inilah menjadi perenungan untuk kita hari ini. Mari kita melakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Mari kita akhiri renungan ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajak kami kembali untuk menjaga tubuh kami, bukan berdasarkan apa yang kami tahu dari dunia ini, dari tawaran-tawaran dunia, tetapi yang kami tahu dari firman Tuhan. Sehingga tubuh kami adalah Ka'bah Allah, di mana Allah tinggal dalam kehidupan kami. Peliharakan kami hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu curahkan dalam hidup kami. Ada tantangan kami hadapi, Allah selalu ada di sana dan menyediakan solusi jalan keluar terhadap setiap problema hidup yang kami hadapi. Jika ada tantangan, izinkanlah semuanya itu untuk iman kami bertumbuh tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita pada hari ini 3 November 2021. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.